yang dilakukan dari Kemenko Perekonomian sendiri untuk tetap menjaga daya beli masyarakat seperti apa? Ketika kita melihat mungkin untuk lapisan bawah begitu ya, kita ketahui berbagai program dari pemerintah ini terus diberikan bantuan sosial dan juga lain sebagainya. Tapi seperti apa dengan mungkin masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah begitu ya, sudah masuk ke kelas menengah, tapi daya beli ini juga artinya juga turut bisa jadi tertekan begitu di tengah kondisi yang ada saat ini pelemahan ekonomi dan juga secara global begitu. Seperti apa, Pak Ferry? Baik, Mbak Iva, jadi kalau di konsep kita untuk mengelola mengatasi kemiskinan gitu ya, itu ada paling tidak ada dua strategi besar gitu ya. Pertama tentu bagaimana kita menyerap sebagian beban masyarakat itu, yang sering kita dengar adalah melalui bansos. Itu juga akan tetap kita lakukan untuk program-program reguler seperti PKH maupun kartu sembako, termasuk juga nanti opsi untuk perpanjangan untuk yang bantuan pangan. Nah, untuk yang kelas menengah, mungkin strategi kedua ini lebih pas Mbak Iva, yaitu bagaimana mendorong pemberdayaan masyarakat. Ini kalau kami rujuk dari catatan yang hasil penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, itu bisa kita lihat satu yang mendukung mobilitas masyarakat dari yang poor ke kelas menengah atau menjaga kelas menengah untuk tetap ada di kelas menengah adalah paling tidak ada dua hal gitu ya. Pertama adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan human capital. Jadi bagaimana agar sumber daya manusia yang ada ini bisa betul-betul masuk ke pasar tenaga kerja sehingga dari situ mereka bisa memperoleh income yang cukup gitu ya untuk menopang daya belinya. Yang kedua adalah terkait dengan entrepreneurship, Mbak Eva. Jadi bagaimana proses atau tenaga kerja kita itu bisa juga dibuka seluas-luasnya untuk program-program terkait dengan kewirausahaan. Oke. Nah, ini tentu di kita ada beberapa program yang sudah kita lakukan dan terus akan kita dorong. Pertama untuk yang terkait dengan human capital di kita ada program prakerja yang kalau kita lihat itu berdasarkan on demand gitu ya. Jadi bukan top down tapi berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat bisa mengajukan untuk mengikuti training atau pelatihan yang dibutuhkan, kemudian juga jenis pelatihannya. Jadi kita harapkan ini bisa jadi satu hal yang tadi betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, merespon berbagai dinamika yang memang mereka terima atau mereka hadapi di ekonomi gitu ya. Nah, yang kedua juga terkait dengan entrepreneurship, ini kita juga punya program pembiayaan untuk peningkatan akses pembiayaan. Jadi kalau kita lihat salah satu challenge kita untuk kewirausahaan adalah akses terhadap modal. Nah, ini juga terus kita lakukan melalui peningkatan akses melalui program kredit usaha rakyat. Mbak Eva, kalau di tahun lalu realisasinya 260 triliun, ini kita harapkan di 2024 itu sekitar 200, paling tidak itu 280 triliun. Ini sampai dengan April ini sudah kita realisasikan sekitar 90 triliun dengan jumlah debitur yang diberikan itu sekitar 1,55 juta debitur. Ini kalau di lapangan Mbak Eva, dari satu debitur ini biasanya debitur ini juga melibatkan berapa mitra atau berapa tenaga kerjanya gitu ya. Sehingga 1,55 ini adalah angka minimal nih. Kalau kita misalnya at least dua kali atau dua tenaga kerja atau tiga mitra misalnya kita bisa tinggal kalikan saja gitu ya. Bagaimana ini kemudian memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Oke. Yang lain Tadi tentu juga berkaitan Mbak dengan Iva yang investasi di sektor apa saja, Pak Ferry? kalau investasi saya mesti cek angkanya ya Mbak untuk secara detailnya ya. Tapi nah, kalau kita lihat nih pertama beberapa fitur ya dari realisasi Q1 investasi kemarin. Jadi kalau kita lihat PMA itu 204,4 triliun, ini naik 10,9 Q on Q maupun 15,5 year on year. Untuk yang PMDN ini juga naik 49,1%. Share-nya 49,1%, ini atau jumlahnya 197 naik sebesar 8,7 Q on Q dan growth year on year 29,7%. Nah, yang menarik adalah sejak Q4 2020 sebaran investasi ini secara relatif lebih banyak di luar Jawa, Mbak Iva. Jadi dari sisi equality-nya ini juga lebih baik karena porsi luar Jawa itu mencapai 50,1% gitu ya.
Kemudian secara distribusi sektornya, ini bisa kita lihat sektor investasinya adalah sektor primer itu sekitar 42,1%, sementara untuk industri manufaktur itu 40,2%. Kemudian diikuti dengan infrastruktur dan jasa sebagai dari enabler atau penopang itu sekitar 71,2 triliun atau sekitar 17,7%. Nah, kalau lebih 5 besar subsektor investasi kita ini terutama banyak terkait dengan hilirisasi, Mbak Eva. Oke. Ini juga kebijakan ini sudah disampaikan oleh Pak Menko dalam beberapa kesempatan juga akan kita dorong di jangka menengah panjang ini. Ini bisa kita lihat dari 5 besar subsektor investasi, baik PMA maupun PMDN, itu yang terbesar adalah industri dan logam dasar, Mbak Eva. Oke. Baik barang logam serta bukan mesin dan peralatannya itu sekitar 11,90%. Kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi ini yang terkait dengan logistiknya, ini sekitar 11,93%, diikuti dengan pertambahan perumahan maupun industri makanan. Nah, perumahan ini mungkin nanti yang insentif kita masih berlaku, Mbak Eva, yang PPN ya. Jadi yang di PPN DTP di semester 1 masih 100%, dan semester kedua itu kita kurangi jadi 50%. Ini kita harapkan juga jadi penopang untuk daya beli masyarakat terutama kelas menengah gitu. Yang lain tuh yang insentif untuk industri berbasis elektrik, Mbak Eva. Kendaraan elektrik ini juga masih kita berikan insentif, sehingga overall kalau kita lihat mudah-mudahan dengan beberapa event yang ada, kemudian support dari APBN, sinergi juga dengan kebijakan moneter maupun kebijakan sektor keuangannya, plus beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah, mudah-mudahan sampai dengan kuartal keempat sekali lagi kami masih optimis target dari pemerintah untuk pertumbuhan itu bisa kita capai, Mbak Eva. Baik, artinya tadi sekali lagi Anda menegaskan ya Pak Ferry bahwa investasi yang masuk ke tanah air ini betul-betul berkualitas dan betul-betul berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang signifikan di dalam negeri ya Pak Ferry. Betul, Mbak Eva, betul, baik, betul. baik. Kalau kita lihat sebenarnya juga di data releasing kemarin itu serapan dari investasinya itu ada tambahan 540.000 tenaga kerja, Mbak Eva. Oke, Ini baik. jadi dari 401 triliun itu serapan tenaga kerja yang kita harapkan itu 540.000 tenaga kerja. Ini sekali lagi ya, jadi pertumbuhan diikuti juga dengan kualitinya, Mbak Eva.